Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita udah masuk bab 8 untuk mata kuliah riset operasi ya. Di bab 8 ini kita akan mempelajari materi analisis jaringan kerja. Dan tidak lupa kita menggunakan buku referensi atau buku acuan dari Pak Andi Wijaya ya, dengan judul bukunya Pengantar Riset Operasi. Nah, di bab materi analisis jaringan kerja ini nanti akan berhubungan atau akan berkaitan dengan ada mata kuliah namanya manajemen proyek. Dan kita akan lebih ngomongin tentang waktu proyeknya butuh berapa. Nanti kita akan bisa ngitung terus kemudian biaya waktu proyeknya berapa yang dikeluarkan. Nah, ini bisa kita kaji di materi analisis jaringan kerja. Jika ditanya apa sih hubungan proyek dengan jaringan kerja, kita kembali lagi ke pengertian awal. Proyek itu apa? Proyek adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dan berhubungan. Nah, ini harus digarisbawahi, berkesinambungan dan berhubungan. Berhubungan seperti apa? Dia mempunyai hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain, di mana ini membutuhkan suatu perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Karena proyek ini punya sifatnya sementara, yang perlu diingat kembali, maka proyek ini butuh waktu dan biaya yang benar-benar disesuaikan dengan jenis proyeknya seperti apa. Misalnya proyeknya itu harus dilaksanakan selama 1 tahun, berarti harus dirancang nih dalam waktu 1 tahun itu membutuhkan biayanya seberapa besar. Maka pengerjaannya proyek ini harus efektif sesuai tujuan awal itu proyek dibuat, atau bisa dikatakan efektif itu tepat guna, dan juga harus bersifat efisien di dalam hal waktu dan biaya. Nah, waktu dan biaya itu harus efektif dan efisien ini masuk ke pembuatan jaringan kerja. Jadi dalam jaringan kerja ini kita bisa merancang nih berapa waktu proyek yang digunakan, dan bisa juga kira-kira biaya yang paling efektif atau efisien dalam pengerjaan proyek itu seperti apa untuk setiap kegiatannya. Nah, maka jaringan kerja ini sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan proyek. Jadi jaringan kerja dibuat ketika proses perencanaan proyek. Ketika sudah dibuat, setelah perencanaan baru bisa ke tahap selanjutnya. Nah, jadi penting banget membuat jaringan kerja ini agar kegiatan yang pada saat pelaksanaan proyek itu sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam proyek membutuhkan namanya penggambaran jaringan kerja ya. Kalau ini dalam tahapannya berarti kita udah dalam tahapan penjadwalan. Nah, jaringan kerja itu masuk ke tahapan penjadwalan. Saya mengambil dari bukunya Heiser, ada 2 metode dalam penggambaran jaringan kerja. Ada metode yang disebut Activity on Node (AON) dan Activity on Row (AOA). Tidak berbeda maksudnya, cuman hanya berbeda pada kegiatannya, fokusnya di mana. Kalau activity on node (AON) ini kegiatannya pada lingkarannya itu, tapi kalau activity on a row kegiatannya itu pada panahnya. Jadi kita bisa baca misalnya poin A ya, itu ada 3 kegiatan. Itu bisa dibaca kegiatan B dilakukan setelah kegiatan A, kegiatan C dilakukan setelah kegiatan B. Kalau yang poin B sama ada 3 kegiatan, dibacanya kegiatan C dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai. Kalau yang poin C itu bisa membacanya kegiatan B dan C bisa dilakukan setelah kegiatan A. Untuk selanjutnya, saya akan fokus menggunakan metodenya AON, Activity on Node, di mana saya sudah terbiasa menggunakan AON. Jadi
Untuk kalian pun kalau yang mau menggunakan AOA tidak apa-apa, sama aja. Cuman untuk contoh-contoh soal selanjutnya saya akan memakai activity on note ya, AON. Kemudian AON ini aktivitasnya pada lingkaran. Jadi A dan B itu adalah kegiatannya. Contohnya gini, misalnya A membangun pondasi, kegiatannya B membangun dinding. Berarti kegiatan A itu setelah selesai melakukan kegiatan A, maka kegiatan B bisa dilakukan. Maka kegiatan A itu bisa disebut namanya kegiatan pendahulu sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh membuat jaringan kerja. Lihat di tabel ada kegiatan dari A, B, C, D, E, dan F. Kemudian ada kegiatan pendahulunya. Di sini dalam membuat contoh jaringan kerja itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi kegiatan A itu sebagai kegiatan awal, di mana dia tidak mempunyai kegiatan pendahulu. Kemudian kegiatan B itu bisa dilaksanakan setelah kegiatan A selesai. Kegiatan C bisa dilakukan setelah A selesai. Kemudian kegiatan D bisa dilakukan setelah B selesai. Kemudian kegiatan E dapat dikerjakan setelah C selesai. Kemudian kegiatan F dapat dikerjakan setelah D dan E selesai. Dan kegiatan F ini sebagai kegiatan akhir dalam proyek tersebut. Nah, kemudian ada namanya waktu pengerjaan proyek dan jalur kritis. Penting ya, waktu pengerjaan dalam proyek itu ada total waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Jadi nanti kamu udah buat jaringan kerja, kemudian bisa dilihat total waktu pengerjaan proyeknya itu berapa minggu atau berapa tahun, seperti itu. Terus juga ada yang namanya jalur kritis, merupakan jalur terpanjang dan terlama dalam penyelesaian proyek. Jalur kritis ini sangat penting ya, sebagai jalur yang memang diperhitungkan dalam membuat suatu proyek, di mana di dalam jalur kritis ini tidak ada toleransi waktu, seperti itu. Nah, lihat lagi di slide ini ada gambar, ada lingkaran ya, di mana lingkaran itu ada nama kegiatannya, simbolnya ini kegiatan A. Nah, waktu kegiatan A itu ternyata memerlukan 2 minggu, misalnya 2 ditulis itu. Nah, kemudian di dalam lingkaran ini dibagi lagi menjadi kanan kiri ada dua, jadi ada 2 ruang, ada 2 ruang. Yang ruang yang sebelah kiri itu namanya ada IS, earliest start, jadi mulai tercepatnya. Kemudian ada IF, earliest finish, jadi selesai tercepat. Kemudian yang bawah ada latest start, mulai terlama. Kemudian LF, latest finish, selesai terlama. Nah, nanti ini diaplikasikannya seperti apa? Lihat slide selanjutnya. Nah, dalam tadi kan kita membuat jaringan kerja ya. Kemudian ketika kita sudah membuat jaringan kerja, kita harus tahu mengisi waktunya. Nah, waktunya ada 2 metode ya, namanya forward pass, jalur maju. Kemudian ada namanya backward pass, jalur mundur. Nanti saya jelaskan yang backward. Fokus ke forward pass dulu, jalur maju. Dimulai dari kegiatan yang paling awal, mulai tercepat, hingga kegiatan paling akhir, selesai tercepat. Intinya gini aja, kamu lihat bagian atasnya ya, atasnya, dimana nanti data IS itu nanti ditambahkan kegiatannya, waktu kegiatannya, kemudian didapatkan IF itu. Nah, ini namanya forward pass. Nah, di sini sudah ada, di slide ini tabelnya udah ada tambahan waktunya ya. Waktunya, waktu kegiatan. Nah, yang awalnya gimana? Kita harus kerjakan yang bagian atas dulu. Jadi A itu kan udah ada waktu kegiatannya 3 minggu kan. Yang B 4 minggu, yang C 5 minggu, yang D 7 minggu, yang E 12 minggu, yang F 6. Ya, kita fokus dari A start.
Jadi 0 tambah 3, 3. Kenapa 0? Karena dia kegiatan A itu tidak mempunyai kegiatan pendahulu. Kemudian 3 itu pindah ke IS-nya B dan IS-nya C. Kemudian 3 tambah 4, 7 yang B, kemudian masuk ke D, 7 tambah 7, 14. Kemudian sebelum masuk ke F, kita lihat dulu aktivitas E itu berapa. E itu 8 tambah 12, 20. Nah, kalau ada dua pilihan seperti ini, maka aktivitas F itu harus mencari nilai yang paling tertinggi ya, antara 14 dan 20, maka dipilih yang 20. Jadi 20 tambah 6 sama dengan 26, seperti itu. Kalau backward pas, jalur mundur dimulai dari kegiatan paling akhir selesai terlama hingga kegiatan paling awal mulai terlama. Nah, bisa dilihat ya, dari sebelumnya udah didapatkan waktu terakhir untuk proyek F itu 26 minggu. Nah, untuk mengisi backward phase-nya 26 yang atasnya, yang IF-nya turun ke bawah jadi LF ya. Jadi mulai dari belakang yang yang angkanya warna biru ya. Jadi 26 kurangi 6, 20. Kemudian masuklah 20 di D dan E. Kemudian dilakukan sampai kita mau ke aktivitas A. Nah, kalau ada dua pilihan ya. Ini bedanya kalau backward phase itu misalnya ada dua pilihan, harus memilih kegiatan yang paling terendah nilainya. Jadi dipilih kegiatan C, kemudian C masuk ke A, 3 kurangi 3 sama dengan 0, seperti itu. Nah, kalau untuk mencari jalur kritis dengan menghitung slack. Slack merupakan waktu yang dapat dihemat penggunaannya. Waktu ini menunjukkan adanya kegiatan yang dapat ditunda tanpa mengganggu penyelesaian kegiatan. Nah, bedanya kalau jalur kritis itu slacknya 0, berarti kejadian tersebut itu tidak mempunyai waktu yang bisa ditunda. Jadi benar-benar waktunya itu harus dikerjakan secepat mungkin, seperti itu. Dan itu disebut namanya jalur kritis. Slack itu bisa dihitung dari LS kurangi IS atau LF dikurangi IF. Nah, dari kegiatan yang sebelumnya itu, ternyata yang jadi jalur kritis itu bisa dari kegiatan A, kegiatan C, kemudian kegiatan E, kemudian kegiatan F. Nah, maka waktu pengerjaan proyeknya ternyata dibutuhkan 26 minggu dengan jalur kritisnya A, C, E, dan F. Seperti itu. Mudah ya buat jaringan kerja. Berikut cara menentukan waktu pengerjaan proyeknya juga untuk mendapatkan jalur kritisnya. Nah, membuat jaringan kerja bisa dengan aplikasi POMQM ya. Jadi kalau kalian sudah menginstal, ada yang sudah menginstal di laptop atau komputer kalian bisa buka aplikasinya, kemudian kalian cari di sebelah kiri ini Project Management, PERT atau CPM ya. Nah, ini kalian klik aja untuk yang soal kali ini single time estimate. Nah, di sini nanti akan ada tabelnya langsung, dan jangan lupa network type-nya, tipe jaringannya immediate predecessor list ya, karena kita ingin menggunakan AON, Arrow on Node. Tapi kalau ingin pakai AOA itu pakai yang klik ini ya, star and end node number. Nanti akan berbeda dari jumlah tabelnya ya, akan lebih banyak yang pakai AOA. Oke, kita sekarang fokus aja yang pakai AON ya. Nah, nanti kalian isi nih activity time-nya di sini. Kemudian ada yang namanya predecessor, itu aktivitas pendahuluan. Nah, kebetulan dari aktivitas B sampai E itu kan aktivitas pendahulunya cuma 1. Jadi tulis di predecessor 1. Tapi untuk aktivitas F itu aktivitas pendahulunya ada 2, jadi tulis D-nya di predecessor 1, kemudian yang
E-nya, aktivitas E di predecessor 2. Nah, lalu kalian nanti klik solve ya, di atas itu nanti klik solve. Lalu, nah, udah ada hasilnya seperti ini. Dari hasil ini udah ketahuan nih. Coba kalau kalian lihat dari tabelnya, udah gampang lihat jalur kritisnya ini yang merah ya. Jadi yang warna merah ini jalur kritis, jadi A, C, D, F, dan itu pun sama. Dan total waktu proyeknya itu 26, ini 26. Nah, jadi lebih mudah ya. Bedanya kalau pakai aplikasi, datanya dulu nih ketahuan, baru buat jaringan. Sama yang manual, kita buat jaringan dulu, baru bisa menentukan jaringan jalur kritisnya. Nah, ini jaringannya ya, sama sistemnya sama prinsipnya. Hanya kalau yang manual ini lebih kompleks aja ya. Jadi dalam satu node ini lingkarannya ada aktivitasnya, kemudian ada waktunya yang baik untuk forward ataupun backward. Ya, overall ini sama ya dengan pengerjaan manual. Nah, dari penjelasan sebelumnya, mari kita coba, bukan saya sih, kalian. Coba kalian kerjakan ya. Ini ada soal, kalian tentukan waktu proyeknya itu berapa dan jalur kritisnya itu seperti apa, menggunakan step-step yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Oke, selamat mencoba.